Kita tahu milenial muda, anak-anak muda yang bekerja di Bank BJB ini ingin lari kencang. Ya. Bahkan selalu tantangannya, saya 5 atau 10 tahun lagi bisa nggak saya jadi GM? Kami tidak bicara lagi mengenai urut kacang. Ya, itu menurut kami sudah sesuatu budaya yang mulai harus kita kikis lah. Bahwa seorang senior itu menjadi teladan, iya. Panutan. Tapi tentunya kita butuh energi dalam organisasi ini membawa Bank BJB bertransformasi lagi, lebih cepat lagi. Ya. Keberhasilan transformasi sebuah perusahaan ditentukan oleh dua faktor yang sangat krusial. Faktor pertama adalah kemampuan pemimpin perusahaan merancang tujuan transformasi dan menunjukkan kepada mereka yang dipimpin bahwa transformasi adalah kepentingan bersama. Faktor kedua adalah kepiawaian sang pemimpin membangun koneksi yang kuat dengan yang dipimpin sehingga mereka melakukan transformasi bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kesadaran. Dua faktor inilah yang saya lihat kuat pada Bank BJB yang telah bertransformasi sehingga Bank BJB bukan hanya menjadi bank daerah yang terbaik, tetapi juga sebuah bank yang unggul dalam berbagai aspek. Dalam seri CEO Talk hari ini, bersama saya telah hadir Direktur Utama Bank BJB, Bapak Yudi Renaldi. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Pak Jaja, apa kabar? Kabar baik Pak, terima kasih waktunya Pak. Sama-sama Pak, sama-sama terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya. Pak, tadi pembukaannya saya sedikit mengangkat mengenai transformasi karena saya melihat hal yang sangat kuat di bank daerah secara umum adalah harus bertransformasi. Dan itu sudah dilakukan oleh Bank BJB beberapa tahun sampai ke hasil yang sudah banyak sekarang ini. Nah kalau saya lihat Pak, yang paling sulit dalam sebuah transformasi adalah ajakan memulai. Iya, betul. Dan yang paling sulit kedua adalah konsistensi. Betul. Nah boleh cerita Pak Yudi, bagaimana di awalnya Pak Yudi mengajak teman-teman bertransformasi dan terus mendorong mereka sehingga hasilnya nyata sangat baik sekali. Ya, terima kasih Pak Jaja. Pertanyaan yang mengingatkan saya pada waktu saya memulai masuk ke Bank BJB, ditugaskan oleh RUPS melalui PSP dalam hal ini Gubernur Jawa Barat yang pada waktu itu Pak Ridwan Kamil tentunya, yang sekarang baru kemarin beliau menyelesaikan tugas 5 tahunannya dengan baik dan tentunya juga menjadi bagian dari transformasi yang ada di Bank BJB sendiri. Betul. 5 tahun yang lalu, tahun 2019 ya, di mana kami diangkat sebagai Direktur Utama Bank BJB. 2019. 2019. 1 tahun sebelum pandemi. 1 tahun sebelum pandemi. Jadi saya mengalami 2 tahun pandemi yang ada. Jadi sebagian besar dari transformasi ini adalah dalam kondisi kita pandemi, Pak. Itu suatu tantangan yang sangat berat buat kami semua, bahwa situasi ini tentunya menjadi sesuatu kebaikan buat kita bersama, menjadi penguatan untuk kita bersama. 2019 kami masuk sendirian, ya. Artinya tentu ini satu hal yang harus kami lakukan, bagaimana masuk ke dalam satu organisasi besar seperti Bank BJB yang saya diagnostik pada waktu masuk itu sebenarnya kondisi BJB sebagian besar memang sudah baik, ya. Tapi sebagian lagi tentunya harus dilakukan beberapa upaya perbaikan yang lebih signifikan agar Bank BJB berjalan dengan lebih baik lagi. Ya. Artinya masuk tentu dengan membawa satu visi di mana apa yang kita inginkan dari satu Bank BJB yang memang menjadi bank daerah terbesar, tapi tentunya juga
bank daerah yang memberikan arti buat pembangunan dan tentu kemajuan masyarakat khususnya di Jawa Barat dan Banten yang memang menjadi basic daripada kami ada di sana. Ya. Bukan suatu yang gampang, tentunya orang baru, bagaimana menyatukan hati, menyatukan visi, misi, itu kan menjadi sesuatu yang bukan sesuatu yang gampang gitu. Bahkan bagaimana diterima. Dan bahkan bagaimana diterima. Sendirian, tapi kita harus bersama. Nah, ini menjadi sesuatu yang challenging buat diri saya. Tentunya juga sama kepada yang lain, tentu melihat saya sebagai orang baru yang masuk membawa visi dan keinginan dari satu bank yang dimana saya besar dari bank-bank himbara yang tentunya ini menjadi satu tantangan buat diri saya sendiri. Nah, tentunya banyak hal yang harus dikerjakan di Bank BJB ini, terutama bagaimana makin memperkuat sisi GCG-nya, sisi compliance-nya, yang tentu ini menjadi salah satu tantangan berat buat kami di Bank BJB terutama. Kalau melihat perjalanan panjang ini, tentu kita melihat hal-hal yang harus kami lakukan dari bagaimana menyatukan visi di antara kita. Kita membuat strategi-strategi yang tentu harus kita jalankan secara konsisten di dalam pelaksanaannya. Kita siapkan core plan, tentunya ini menjadi agenda 5 tahunan buat kita bersama. Kita melakukan rencana bisnis bank yang sifatnya 3 tahunan, lalu juga arahan strategik direksi tahunan ini juga menjadi bagian dari bagaimana kita mengawal proses transformasi ini dari waktu ke waktu. Jadi ada jangka panjang, ada jangka menengah, dan jangka pendek. Tentu dengan melakukan berbagai hal, mengupdate kebijakan-kebijakan yang perlu kita harus lakukan dari waktu ke waktu. Mungkin pada waktu manajemen yang lama ini tertinggal, kita perbaiki. Kita update dengan kondisi yang ada. Tentu bank adalah bagian terpenting daripada perekonomian khususnya yang ada di Jawa Barat. Karena kami bagian penting daripada bagaimana kami mensinergikan antara keinginan perbankan dengan kebutuhan dari pemerintah daerah terhadap Bank BJB. Ini yang tidak pernah dirasakan oleh bankir-bankir nasional, kecuali di Bank Pembangunan Daerah. Betul. Sangat spesifik. BPD itu adalah dunia perbankan yang mungkin tidak sebagian besar orang mengetahuinya, ya, bagaimana keinginan daripada stakeholder, kepala-kepala daerah, pemerintah daerah, yang dimana stagingnya ada provinsi, kabupaten, kota, yang harus disinergikan dengan kepentingan Bank BJB dari sisi GCG-nya, dari compliance-nya, yang tidak bisa dengan gampangnya kalau kita kaku gitu ya terhadap mengharmonisasikan. Ini menjadi sesuatu yang penting. Dan alhamdulillah dalam 4 tahun terakhir ini kami bisa melaksanakan tugas-tugas penting yang diberikan oleh tentu para pemegang saham kami, dengan melihat dalam 4 tahun ini perkembangan Bank BJB yang begitu signifikan. Semua sekali lagi saya sampaikan bahwa bukan Superman yang ada, tapi adalah super team. Kita bekerja bersama untuk menghasilkan sesuatu yang sangat signifikan kita rasakan bersama. Bank BJB telah melakukan transformasi dalam berbagai hal, termasuk transformasi budaya. Saya rasa masyarakat ya merasakanlah sekarang bagaimana keberadaan Bank BJB yang mungkin dulu ada tapi tidak terlalu kelihatan di permukaan. Tapi sekarang dari sisi bagaimana kami melayani nasabah, bagaimana kami mentransformasi diri dengan digitalisasi, itu menjadi sesuatu yang insya Allah akan membawa kebaikan buat kita semua.
dan berdampak kepada dunia usaha, yeah. dan tentu saja pemerintah secara perekonomian akan menampakkan yeah. hasil kalau dunia usahanya juga bertumbuh di satu daerah. Ya? Betul, betul. Tadi ada poin bahwa Bapak tadi melihat bahwa para bankers tidak semua berpengalaman terjun ke bank daerah. Yeah. Sementara Pak Yudi sendiri, BJB inilah pengalaman pertama Bapak ya? Betul, betul. Dari bank-bank BUMN, yeah. Bapak masuk ke Bank BJB. Yeah. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi itu Pak, terbetiknya transformasi itu seperti apa dulu Pak? Diawali seperti apa dulu awalnya Pak? BJB ini sesuatu yang menarik buat saya, karena biar bagaimanapun tentu dengan berbagai regulasi yang ada di Bank Himbara sebelumnya di mana saya berada, ternyata kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tentu kadang-kadang kita tahu bersama bahwa belum tentu setiap orang yang masuk ke BPD itu merasa bahwa kondisi ini menjadi sesuatu yang bisa diterima dan nyaman untuk dirinya. Nah, pertama kali saya merasakan hal yang sama. Tapi kemudian tentunya upaya saya untuk menyesuaikan dengan budaya setempat gitu ya, artinya dengan isu kedaerahan, lalu dengan beberapa hal yang sifatnya tentu perlu penyesuaian. Barangkali pada waktu saya di Bank Himbara sebelumnya bicara bagaimana kita berbudaya itu mungkin bukan sesuatu yang harus gitu Pak. Tapi di bank daerah tentunya di BPD ini menjadi satu keharusan. Bagaimana kita bertemu dengan kepala-kepala daerah, bagaimana mereka akhirnya bisa menerima kami, saya terutama di dalam menjadi seorang pemimpin di Bank BJB. Tentu ini juga menjadi satu tantangan buat diri saya. Hal-hal seperti ini kecil tapi menjadi sesuatu yang akan jadi besar apabila kita tidak bisa melakukan adaptasi terhadap kondisi yang ada. Nah, jadi tentunya ini jadi challenge buat diri saya secara pribadi. Nah, bagaimana saya masuk ke Bank BJB, tentunya juga bagaimana penerimaan mereka kepada diri saya pada waktu kami berinteraksi dengan para teman-teman yang ada di Bank BJB. Nah, ini tentunya menjadi satu tantangan besar yang alhamdulillah Pak Jaja saya bisa berinteraksi, bisa diterima dengan sangat baik oleh teman-teman, dan kami sampai sekarang menjadi tim yang solid gitu ya. Kita bekerja dan punya tujuan yang sama untuk bisa membesarkan Bank BJB. Jadi Pak Yudi menarik, Pak Yudi tadi sedang mengatakan siapapun yang masuk ke BPD, nomor satu, sesuaikan diri. Betul, betul. Karena saya tahu bahwa semua orang yang masuk ke BPD pasti ingin segera mengajak timnya berlari. Ya. Sekencang mungkin. Ya. Tapi poin Bapak tadi itu ada masa di mana Pak Yudi harus beradaptasi dulu dengan budaya yang sudah ada. Ya. Sebelum Bapak mengajak mereka berlari. Ya. Itu ya Pak yang Bapak rasakan. Betul, Pak, betul. Saya merasakan hal itu, kadang-kadang mohon maaf ya Pak Jaja, ada seorang pemimpin baru masuk, langsung ganti sana, ganti sini tim. Tapi saya tidak melakukan itu untuk 6 sampai 1 tahun. Saya evaluasi semua, intinya sama-sama berkeinginan untuk memberikan yang terbaik. Kita berikan semua upaya untuk bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu baru kita lakukan evaluasi. Jadi memang harus beradaptasi dengan lingkungan yang adanya. Waduh keren Pak, saya dapat pelajaran Pak. Jadi Bapak butuh waktu 6 bulan untuk menyelami. Dan bersama-sama dengan mereka, bahkan di 6 bulan ini jangan ada konteks merubah, jangan ada konteks mengganti. Tapi memberi ajakan-ajakan, sehingga di waktu yang tepat Bapak memulai untuk mengajak mereka bertransformasi. Betul. Aduh keren Pak, itu yang saya selalu ingat, bahwa pemimpin akan berhasil jika dia sudah diterima. Tidaklah mudah merubah siapapun sebelum kita diterima.
Jadi step pertama poin Bapak adalah bagaimana diterima. Dan setelah itu mari kita ajak bertransformasi. Betul. Thank you Pak, aku dapat pelajaran malis itu Pak. Saya juga pernah berada di organisasi yang bertransformasi. Tapi kalau saya flashback sedikit Pak ya, waktu saya di organisasi itu, pada umumnya tenaga kerja itu sudah tenaga kerja yang memang sudah mature. Ya, saya ada di 2 bank yang bertransformasi, sehingga waktu itu saya merasa tidak terlalu sulit lah, karena udah mateng. Nah, saya melihat justru di Bank BJB, Pak, milenialnya porsinya lebih banyak. Betul, betul. Bagaimana Bapak melibatkan milenial? Karena hampir 80% sekarang milenial, 20% adalah generasi di atasnya. Jadi bukan tidak mungkin para pejabat, pemimpin muda pun sudah hadir di organisasi. Betul. Dan mereka akan membawa warna di transformasi ini. Bagaimana Bapak mengajak milenial, Pak, untuk ikut terlibat di transformasi ini? Terima kasih, Pak Jaja. Saya ingin sampaikan bahwa Bank BJB saat ini betul bahwa kami punya demografi pegawai itu hampir 80%, mungkin lebih kali ya, dari 80% adalah milenial. Beberapa senior sebenarnya sudah ya tinggal hanya 1-2 tahun lagi mereka akan pensiun, dan mereka adalah orang-orang hebat kita yang membawa Bank BJB sampai dengan saat ini. 80% ini demografi yang sangat baik ya untuk membawa dan membuat BJB itu lari sebenarnya. Tapi kalau kita salah manage, itu juga jadi beban buat Bank BJB. Karena kita tahu milenial muda, anak-anak muda yang bekerja di Bank BJB ini ingin lari kencang. Bahkan selalu tantangannya, saya 5 atau 10 tahun lagi bisa nggak saya jadi GM? Kan itu yang terjadi. Dan itu saya dengar di mana-mana gitu, termasuk milenial yang ada di Bank BJB. Jadi dalam transformasi, terutama dalam transformasi organisasi Bank BJB saat ini, kami tidak bicara bagaimana untuk organisasinya, pengisian organisasinya saja ya Pak Jaja. Kami tidak bicara lagi mengenai urut kacang. Ya, itu menurut kami sudah sesuatu budaya yang mulai harus kita kikis lah. Bahwa seorang senior itu menjadi teladan, iya. Panutan. Tapi tentunya kita butuh energi dalam organisasi ini membawa Bank BJB bertransformasi lagi, lebih cepat lagi. Yaitu dengan tenaga-tenaga muda yang tentu kita sangat harapkan ini bisa membawa Bank BJB lebih kencang lagi. Kami juga baru menunjuk seorang pemimpin divisi GM untuk international banking. Orang yang masih sangat muda juga, umurnya mungkin ya samalah di bawah 45 tahunan ya. Jadi generasi muda BJB itu potensial dan sangat produktif serta punya wawasan yang sangat baik ya, karena pendidikannya juga baik, dan tentunya ini menjadi harapan buat kita bersama. Tentunya Bank BJB ingin bertransformasi lebih baik lagi ke depannya dengan generasi milenial. Di tangan mereka lah harapan itu bisa kita titipkan ke depannya, dan saya yakin dengan generasi muda Bank BJB saat ini, Bank BJB bisa bertransformasi dan menjadi milestone untuk terus maju dalam kondisi persaingan perbankan yang sangat keras dan sangat ketat saat ini. Dan kita bisa lihat dengan angka-angka yang dicapai oleh Bank BJB, tentunya ini menjadi salah satu harapan kita ke depan, bahwa Bank BJB bisa bertransformasi dan mengikuti alur persaingan perbankan yang makin lama makin tentunya sangat menantang. Ya. Jadi tadi Pak, bahkan para milenial bukan lagi di level pelaksana sekarang ya, sudah masuk di level strategis bahkan leaders. Nah, dalam proses milenial menjadi pemimpin, hal-hal apa yang menurut Pak Yudi perlu disadari oleh milenial itu
atau kita isi dalam hal seorang milenial menjadi pemimpin, Pak? Hal apa yang krusial Bapak lihat penting bagi milenial yang memang secara kapasitas penguasaan bidang bagus, tapi kan pengalaman memimpin belum? Betul, betul. Jadi kelemahan dari seorang milenial tentu adalah jiwa muda, emosinya masih meledak-ledak. Tentunya kami ingin ini menjadi bibit-bibit unggul yang ada di Bank BJB yang tetap harus didampingi oleh para senior. Betul. Karena tentu para senior ini punya pengalaman, punya jam terbang yang jauh lebih tinggi. Lalu juga punya hal-hal yang tentu harus dicontoh oleh mereka di dalam menetapkan satu keputusan yang lebih punya kondisi di mana mereka bisa memberikan judgement yang jauh lebih baik. Ya, itu yang penting buat kita bersama. Mereka harus terus di grooming sebagai pribadi yang tentu harus menjaga governance yang baik, compliance, dan tentu endingnya adalah masalah integritas. Integritas. Karena kami ini akan lembaga keuangan, Pak ya, yang ujungnya kami juga punya corporate values dari Go Spirit, di mana T-nya itu ada trust. Bagaimana kami Bank BJB harus menjaga trust daripada nasabah, di mana mereka menitipkan dana dan berbagai hal kepada kita yang begitu berharga untuk kita kelola dengan baik. Semua hal yang bersifat pelayanan sudah kita lakukan, tapi kalau trust-nya tidak ketemu, tentunya ini menjadi image yang kurang baik buat Bank BJB. Jadi kami terus menekankan baik itu kepada seluruh insan Bank BJB maupun para pejabat yang sebagian besar masih banyak lagi kami punya milenial, pemimpin milenial, pemimpin cabang, pemimpin kantor cabang pembantu, group head dan sebagainya yang usianya masih sangat-sangat muda, Pak. Betul, betul. Dan ini tentunya harus dibekali dengan keinginan untuk bisa menjaga Bank BJB ini dengan trust. Dengan trust. Jadi ada tadi pertama memberi mereka kesempatan untuk memimpin, tapi ada pendampingan. Yang kedua ada grooming terus menerus yang tidak berhenti dari pelatihan-pelatihan. Betul. Dan satu lagi yang tetap dipantau, dimonitor adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan integritas. Betul. Jadilah pemimpin yang kuat, pemimpin yang mampu, tapi pemimpin berintegritas. Betul. Itu yang membuat BJB terus akan mampu menunjukkan produktivitas yang baik. Saya juga terus mempelajari performance dari BJB, Pak, karena saya rasa keberhasilan dari sebuah transformasi akan tercermin dari performanya sendiri. Kalau saya lihat catatan tahun 2021 kita sudah mencapai aset kurang lebih 158 T, kemudian di 2022 kita sudah menyentuh 181 T. Dan tentu kita harapkan di tahun 2023 akan ditutup dengan angka yang sangat gemilang. Nah, saya ingin menanyakan ke Pak Yudi, bagaimana cara Bapak membuat tim ini terus bergairah, menghasilkan angka-angka dan target-target. Karena saya lihat di BJB itu cabang, wilayah, pendidikan, gak berhenti bergairah, selalu ada, selalu ada. Saya yakin ini adalah karena dorongan dari para pemimpin. Bagaimana Bapak melakukannya? Terima kasih nih Pak Jaja. 4 tahun kita bertransformasi menuju ujungnya adalah BJB sebagai tanda mata untuk negeri. Tanda mata untuk negeri, I love it. Jadi kami nggak merubah tagline kita. Tagline itu, karena tagline itu bagi saya kan kadang-kadang seorang pemimpin ingin punya tagline sendiri. Yang identik dengan dia. Identik dengan yang bersangkutan. Tapi saya bilang kita tidak usah rubah tagline ini karena tagline ini keren banget gitu. Keren. Jadi menurut saya BJB tanda mata untuk negeri. Kita ingin memberikan kepada negeri Indonesia Raya ini sesuatu yang sangat membanggakan dari Bank BJB. 4 tahun tentu bukan waktu yang lama ya, tapi juga bukan waktu yang
pendek, bukan waktu yang sedikit. Tentunya kita bertransformasi dari waktu ke waktu tidak mudah dan tidak mulus-mulus saja. Semua harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan berbagai hal, ya milestone yang sudah kita lakukan dalam 4 tahun ini tentunya sangat membanggakan buat kita sebagai insan Bank BJB. Selalu saya sampaikan, ayo teman-teman, semangat, inovasi, berikan kreativitas, dan tentunya ini semua untuk mereka kembali. Ya, mereka jadi nikmati hasilnya. Mereka nikmati dari hasil kerja mereka yang sudah berupaya keras dan berupaya dengan begitu cerdas serta strategis untuk bisa menghasilkan. Banyak hal Pak Jaja yang sudah dicapai oleh Bank BJB dalam melakukan langkah transformasi, karena yang dicari kan pasti endingnya seperti apa. Kerja keras apapun kalau hanya tidak punya tujuan tentu tidak ada hasilnya. Ya, kalau orang Medan bilang ada transformasi yang asik sendiri, sur sendiri, tapi nggak kelihatan dan nggak berdampak ke masyarakat. Nah itu poin Bapak, betul. Transformasi yang sukses bukan karena asik melakukan transformasi, tapi memang dampaknya terlihat dengan angka-angka, Pak. Kita tentu berbagai hal saya nggak bisa sampaikan satu persatu, di mana tentu ini sangat berdampak kepada kita semua. Beberapa hal misalnya saya sampaikan, kita telah melakukan penerbitan IPO yang tentu ini juga menjadi kelanjutannya dengan right issue pertama yang kita sudah lakukan. Ini juga oversubscribe dan itu mengembirakan bahwa publik melihat dan meyakini serta percaya kepada Bank BJB. Dan melihat masa depan. Dan melihat masa depan Bank BJB yang jauh lebih baik. Tanda mata itu tadi, Pak. Betul, betul. Keren. Lalu yang kedua juga kami sampaikan, kami juga telah merealisasikan BJB Sekuritas sebagai PED pertama. Perusahaan efek daerah pertama di Indonesia. Kami bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, Pak Jaja. Keren. Dan ini menjadi perusahaan efek daerah yang pertama di Indonesia. Dan itu akan diikuti oleh banyak teman-teman kita. Iya, daerah-daerah. Jadi selama ini mungkin Bursa Efek atau regulator melihat bahwa daerah ini sekuritas ini lebih banyak bermain di ibu kota. Sehingga literasi mengenai pasar modal itu tidak turun sampai ke daerah. Dan kami berinisiasi justru bersama dibantu oleh Bursa Efek Indonesia untuk mendirikan perusahaan efek daerah. Dan alhamdulillah sekarang BJB Sekuritas berkembang sangat signifikan. Jadi kami juga alhamdulillah bahwa dibantu juga oleh para stakeholder dan shareholder terutama. Karena di Jawa Barat ada ekosistem keuangan daerah yang sangat solid, yang begitu mencintai Bank BJB, sehingga kami bisa mengembangkan BJB Sekuritas ini menjadi lebih baik ke depan, dan kami melihat optimisme itu. Ya alhamdulillah tahun 2022 rating kami dari Pevindo menjadi double A. Ya, jadi ini juga Pevindo dan Fitch Rating Pak Jaja menaikkan rating kami, terutama Pevindo menjadi double A. Ini sudah 10 tahun malah kami nggak naik-naik rating, dan alhamdulillah Pevindo melihat optimisme yang ada di Bank BJB. Ini juga menjadi satu kebanggaan buat kita semua. Lalu beberapa hal lainnya tentu langkah-langkah yang sudah kita lakukan, ujungnya tentu memberikan kebahagiaan kepada teman-teman semua. Impact-nya adalah kesejahteraan yang semakin meningkat baik. Karirnya mereka juga tentu kita mengapresiasi, merit system kita jalankan dengan sebaik-baiknya, independensi di sana, sehingga teman-teman merasa bahwa kalau saya bekerja dengan baik, tentunya hasilnya akan kembali kepada diri saya. Dan ini tentunya sangat membahagiakan kita semua. Jadi kita menjadi super team, bukan Superman. Betul. Nah inilah yang kita harapkan bersama.
langkah-langkah ke depan, terus kita dorong terutama teman-teman muda milenial BJB untuk terus berinovasi. Jadi saya punya optimisme Pak Jaja bahwa Bank BJB ke depannya di tangan mereka lah, harapan kita Bank BJB semakin baik ke depannya. Terus bersinar dengan tenaga-tenaga muda yang sudah disiapkan jadi pemimpin masa depan. Betul, betul. Dengan pengetahuan yang baik, mereka diberikan pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan hal-hal yang kami juga masukkan ke dalam jiwa mereka secara day by day untuk menjaga mereka punya integritas yang baik. Dan kami juga menjadi contoh bagi mereka bahwa pemimpin itu bukan sekedar ngomong saja, ngomong doang gitu ya, tapi memberikan teladan buat mereka semua. Nah ini yang alhamdulillah sampai sekarang menjadi sinergitas yang sangat baik antara kami dengan para teman-teman pegawai insan Bank BJB yang begitu kami cintai dan sayangi. Thank you Pak Yudi.